Shalom Jemaat Betani Mal yang dikasihi Tuhan. Bersuka cita sekali kita boleh berjumpa dalam tayangan live streaming gereja kita, ibadah kita. Dan kami berharap setiap umat Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan, kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Walaupun kita tidak bersama-sama, tapi Allah kita, Allah yang selalu hadir di antara setiap kita. Mari saya ajak saudara untuk kita bersama-sama beribadah, untuk memuliakan Tuhan. Kita siapkan hati kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang benar, Engkau tetaplah Allah walau apapun yang sedang terjadi kami alami. Tuhan, kami nyatakan kemenangan Tuhan, kami nyatakan kemuliaan Tuhan, kami nyatakan kekuatan dan kuasa Tuhan dalam keadaan yang sukar saat-saat ini. Dan kami sungguh percaya Tuhan, ketika kami gerejamu bersatu hati berseru kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menjadi pertolongan bagi kami. Dan saat ini kami rindu memuliakan nama Tuhan. Hanya nama Tuhan yang kami permuliakan. Dan kami sungguh sangat percaya Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami. Segala kemuliaan, pujian, hormat bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sumber kekuatan hidup kami. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, memuliakan Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak bimbang sebab Kau di sisiku. Sekali lagi katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun, ini yang kami percaya Tuhan, Kau Allah perlindungan kami. Mari bersama-sama saudara di rumah, angkat tanganmu, katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Ini yang kami percaya Tuhan, Allah yang selalu memberkati hidup. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau layak disembah. Mari sekali lagi kita katakan dengan segenap hati kita. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau sungguh ku percaya. Aku percaya Allah yang memberkati hati Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Kami memuji
Sungguh ini yang kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu ada bersama kami. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji. Mari sekali lagi angkat tangan kita kepada Tuhan, katakan aku percaya sama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kaulah sumber pertolongan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami selamanya. Kami menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah, angkat suaramu, kita satukan hati kita menyembah Tuhan. Saya sungguh percaya Dia bersemayam, Dia bertahta saat kita menyembah. Oh ya lalaba ya shanda lalaba haleluya. Allah keselamatan kami, Kaulah Tuhan, Kaulah yang kami andalkan. Hati kami tenang bersama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kami, kami naikkan pujian kami, pengagungan kami bagi-Mu. Sebab Engkau layak Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap berkata Engkau Tuhan yang baik. Oh haleluya. Kami sembah Yesus Tuhan. Oh sumber pertolongan kami, Allah keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Penyertaan-Mu sempurna, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Mari yang percaya penyertaan-Nya katakan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu bagi kami tidaklah kecelakaan Tuhan. Walau di tengah badai, inilah yang kami mau lakukan bersama dengan Engkau. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Bersama dengan Tuhan adalah kekuatan kami. Jalan-Mu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada
ada rencana yang indah. Kami sungguh percaya tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, biarlah hadirat-Mu terus ada dalam hidup kami. Kami umat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Mari saudaraku, kita angkat tangan, kita bersyukur, katakan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama dengan Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, sebab penyertaan Allah bagi kami, penyertaan-Mu sempurna, ya Tuhan, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Mari sekali lagi kita katakan penyertaan-Mu, oh Yesus Tuhan, ya Aba. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Boleh sekali lagi kita nyatakan iman kita kepada Tuhan. Katakan penyertaan-Mu sempurna, ya Tuhan, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Penyertaan-Mu yang sangat berarti bagi kami. Tuhan, sertai kami. Itu lebih baik dari apapun juga Tuhan. Penyertaan-Mu yang menjamin kami. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami sungguh percaya Immanuel, Allah beserta kami. Oh haleluya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kami meninggikan nama-Mu Yesus Tuhan kami. Kuasa-Mu terlebih besar dari apapun juga, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Dimanapun Anda sedang berada hari ini, berdirilah dengan iman-Mu. Kita bangkit berdiri, angkat tangan-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar. Ini pernyataan kami Tuhan. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar.
Kami percaya Tuhan, kami punya Engkau Yesus, Bapa kami yang sangat mengasihi kami. Di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak ada kepastian ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir lewat firman-Mu, memberikan satu kepastian bahwa Engkau Allah yang masih sanggup dan bisa menolong kami. Biarlah Tuhan lewat ibadah raya online ini, setiap telinga yang mendengar, semua kami hamba-hamba-Mu diurapi oleh Tuhan. Kami percaya firman-Mu sanggup memberikan kami kesembuhan. Firman-Mu sanggup memberikan kami sukacita. Firman-Mu sanggup memberikan kami berkat-berkat yang berkelimpahan. Kami percaya Tuhan Yesus sudah menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Ya, saya ucapkan shalom lewat ibadah online kita. Saya percaya Yesus hadir bersama ibadah kita. Saudara-saudara, saya percaya apa yang menjadi keinginan saudara, Tuhan Yesus akan lakukan keajaiban buat kita. Ya, saya juga menghimbau sebagai hamba Tuhan, jadi tolong kita harus dengan taat ikuti himbauan arahan dari pemerintah. Jadi kalau jangan keluar rumah, kalau tidak penting sekali tolong jangan keluar. Terus saudara, saya mohon jangan broadcast tentang virus corona yang tidak jelas sumbernya. Sudah kita hentikan aja. Lebih baik kalau saudara ingin tahu, negara punya situs resmi tentang corona ini ya, virus ini. Jadi saudara, lebih baik sekarang kita isi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang membangkitkan, yang memberikan kehidupan, di mana Yesus masih sanggup bisa menolong kita. Supaya apa? Kita jangan kehilangan fokus. Kalau nanti ceritanya takut, lama-lama jemaat jadi takut, kehilangan fokus kalau Yesus bisa nolong kita. Tapi fokus kita hari ini, Yesus bisa menolong kita. Makanya saya ingin lewat firman Tuhan yang sederhana ini, janji Tuhan pasti akan digenapi. Ya, salah satu cara ya, di mana Yesus hari ini bisa menolong saudara dan saya, yaitu lewat iman. Saya tidak bisa lihat iman saudara, karena itu ada di hati. Saya tidak bisa lihat, tapi Yesus bisa melihat. Makanya hari ini ada 2 ayat yang ingin saya sampaikan. Mari kita lihat yang pertama ya. Kita akan baca dulu Ibrani 11 ayat 11. Nah, ini ya. Ibrani 11 ayat 11. Saya yang baca ya. Karena iman, nah ia itu ya Bapak Abraham. Nah ya, Pak Abraham diganti kata iya, kata pengganti. Ya, istrinya Sarah katanya beroleh kekuatan. Jadi karena iman itu mendatangkan kekuatan. Saya ulang ya. Jadi hari ini iman mendatangkan kekuatan. Kekuatan apa? Nah, di peristiwa Pak Abraham sama Ibu Sarah ini, Ibu Sarah belum punya anak. Ya, jadi kekuatan untuk menurunkan anak. Ya, termasuk nanti punya cucu. Walaupun usianya sudah lanjut. Nek lewat ini tidak enak ya. Jadi saya ulang, ya, iman mendatangkan kekuatan untuk apa? Buat Pak Abraham dan Ibu Sarah untuk membuka kandungannya Ibu Sarah. Dibuka. Supaya apa? Punya anak-anak. Walaupun sudah tua. Jadi hari ini saya ingin bicara iman satu aja.
Tentang apa? Nanti kita belajar karena ada di kata terakhir. Karena katanya Alkitab, ya kalimat berikutnya, karena Abraham menganggap dia, yaitu Tuhan. Tuhan kita namanya Yesus hari ini. Yang memberikan janji itu setia. Nah ini. Jadi hari ini iman bicara tentang Allah yang setia. Ya saudara, setia itu apa? Ya sederhana aja, menepati janji. Nah mari kita akan lihat kalau Pak Abraham, Ibu Sarah imannya mendatangkan kekuatan membuka kandungannya Ibu Sarah sehingga yang tidak bisa punya anak bisa punya anak. Ya, jadi saudara dari Adam sampai Abraham, nah dulu zamannya Adam itu orang umur hampir 1000. Metusalah 969. Sampailah ya kemudian kepada Abraham umurnya sudah sekitar 120 tahun. Ya, sampai terus katanya Daud. Nah ini Daud yang ngomong. Ya, katanya Daud cukup 70 tahun. Nek kuat 80. Itu sampai sekarang. Tapi saya lihat ya 30 tahun terakhir ini, 30 tahun loh. Tuhan mulai mempercepat. Jadi waktunya dicepat loh. Jamnya sama, 24 jam. Kadang saya bangun pagi loh, kok pagi ya. Loh ini loh, sudah mau lebaran. Cepet, tapi jamnya sama. Jadi orang enggak merasa tua ya. Saya sudah masuk lansia. Enggak kerasa ya. Kenapa? Karena dipercepat. Nah saudara-saudara, hari ini mungkin saudara dan saya juga bertanya, iman buat saya mendatangkan apa? Saya mau bilang, iman buat saudara dan saya hari ini mendatangkan kekuatan. Kekuatan apa? Kalau Pak Abraham sama Ibu Sarah membuka kandungannya Ibu Sarah sehingga yang tidak bisa punya anak bisa punya anak. Tapi untuk saudara dan saya hari ini iman mendatangkan kekuatan. Kekuatan apa? Membuka yang tidak bisa. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Jadi bisa. Pak, kerjaan saya mati hari ini. Tidak bisa sudah. Saya percaya hari ini Yesus akan buka usaha saudara. Tidak tahu caranya Tuhan. Saudara hari ini mungkin yang sakit. Tidak bisa wis Pak. Percayalah. Yesus masih bisa menyembuhkan kita. Oh keluarga saya tidak bisa Pak. Tidak mungkin. Ya kan kata saudara. Iman kita hari ini mendatangkan kekuatan. Membuka yang tidak bisa. Jadi bisa. Makanya hidup jangan takut. Dulu anak saya pertama meninggal. Saya pikir tidak apa-apalah. Biasa hidup. Ya ada kalah ada menang. Saya jalani aja. Kedua meninggal. Oh ya biasalah. Mungkin ini juga kalah menang. Meninggal yang ketiga saya mulai takut awalnya. Ini bisa tidak punya anak nanti. Saudara-saudara saya ingat janji firman Tuhan. Iman mendatangkan kekuatan. Membuka yang tidak bisa jadi bisa. Jadi begitu anak saya meninggal 3, saya percaya Allah saya Allah yang setia. Dia pasti akan menolong saya. Puji Tuhan. Sekarang balik lagi 3. Jadi saya tidak pernah takut jalani hidup ini. Karena Yesus kita hari ini dia Allah yang setia. Bicara apa setia? Setia itu cuma satu. Menepati janji. Saya ulang ya, menepati janji. Nah ini belajar dari Pak Abraham sama Ibu Sarah ya. Sudah tua, umur 90 Ibu Sarah, Pak Abraham umur 100 ya. Kalau sekarang saya sering cerita orang Indonesia kan seneng reuni. Ya kepala 4, kepala 5 reuni. Kalau reuni ketemuan yang dibicarakan apa? Pasti 3 hal ini yang paling rame. Kisah di kelas. Ayo kamu dulu naksir aku ya. Kamu dulu nyembunyikan tas saya kan. Wah kisah-kisah di kelas. Yang kedua ya
Yang kedua lo ini, anakmu berapa? Wis punya cucu tah? Oh saya sekolah. Oh ya, kepala 4 B5 terakhir. Ya yang ketiga apa yang diomong no? Ini loh, kalau kena asam urat, nah ini obatnya ya. Kalau kencing manis, nah ini. Itu yang diomong no sekarang. Kepala 6 lain lagi. Yang dibicarakan cucu terus. Cucumu berapa? 6 ya. Karena anakku 3, ngasih 2. Oh sudah besar-besar, lumayan. Malah yang SD kelas 6 sudah pacaran. Waduh bangga ya. Tapi naik kepala 7 lain. Nanti kalau reuni yang diomongkan apa? Oh pasti banyak yang teriak ya. Pasti banyak itu yang diteriaki apa di ruang reuni. Sopo ya konco dhewe sing wis mate ya. Siapa sing wis mati ya? Dicari. Tapi kepala 8 lain. Pasti berdua-dua banyaknya ya. Berdiri, duduk ya. Nanti laki-laki, perempuan-perempuan, laki perempuan. Ya bisik-bisik biasanya. Apa yang dibisik? Pasti ngomongnya gini. Awakmu sapa toh? Kamu siapa? Wis kepala 8. Saudara ini justru kepala 9. Nggak bisa, nggak mungkin. Tapi terjadi. Kenapa? Karena Abraham punya iman sama Ibu Sarah. Imannya ini bicara apa? Allah kita setia. Setia itu apa? Menepati janji. Mari kita lihat janjinya Tuhan itu, kita baca ini ayat yang paling disukai kita ya. Ayat apa? Ayat terakhir. Yosua 21 ayat 45. Ya. Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik, semua yang baik. Yang dijanjikan Tuhan kepada saudara dan saya hari ini. Kepada kita. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya pasti terpenuhi. Jadi saudara hari ini semua janji yang kita terima. Karena Allah kita setia itu pasti akan terpenuhi. Terserah saudara janji apa. Dia yang mengampuni segala dosaku. Dan menyembuhkan segala penyakitku. Percaya dosa kita diampuni, kita pasti disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur Yesus menyembuhkan. Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka semua mempunyai hidup yang berkelimpahan. Ya, banyak janji Tuhan, silakan. Saudara pegang, percayai, tidak ragu itu akan terjadi, itu iman saudara. Itu akan terjadi. Saya percaya. Saudara, saya berjanji bahwa gereja ini harus suka dan duka menemani jemaat. Jadi dalam situasi seperti ini, saya berharap gereja hadir di tengah-tengah jemaat. Saya mohon kepada semua gembala FA. Tolong gembala FA didata semua jemaatnya yang hari ini terdampak dengan virus corona ini. Mungkin ada yang putus kerja, ada yang sakit, ada yang tidak bisa bayar uang sekolah. Tolong semua didata untuk dibantu secepatnya. Gereja kita siapkan seberapa yang dibutuhkan. Ya awal ini ada ratusan juta yang harus kami keluarkan untuk membantu saudara. Jadi tolong sekali lagi Gembala FA yang berikutnya departemen-departemen, divisi, pelayan-pelayan Tuhan. Nah yang terdampak mungkin tidak bisa bayar uang kuliah dan lain sebagainya. Silakan hubungi pihak gereja. Ini bukan waktunya lagi gereja mengumpulkan uang. Tapi gereja harus hadir bersama dengan jemaat. Saya mohon juga koordinator ibadah. Mungkin ada yang tidak ikut FA atau family altar. Nah tapi jemaat kita terdampak. Tolong bisa didatangi, ditelepon aja, nanti dibantu. Kasih referensi. Ya gereja harus hari-hari ini. Loh sampai kapan Pak Sam? Seterusnya. Ada yang ngomong mungkin lah nanti uangnya gereja kan habis. Loh kita kan percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Ya, jadi saya berharap ayo hari ini Gereja Betani Yestoya Malang termasuk cabang-cabang. Coba diperhatikan semua jemaatnya. Ya, ini waktunya Family Altar FA untuk bergerak menolong. Tidak pilih kasih. Tapi bagi yang menengah ke atas mungkin hari-hari ini tidak butuh uang. Tapi saudara butuh semangat.
Saya mohon juga Gembala FA untuk menelepon, ya, bisa memberikan yang namanya semangat lewat firman Tuhan. Saya juga mohon Gembala-gembala FA bisa ngadakan FA lewat video call. Ya, satu grup bisa doa bersama. Ya, lewat HP. Sudah tidak usah ngirim berita corona. Kirim aja berita firman Tuhan. Jadi saya berharap hari-hari ini ke depan terus sampai negara kita pulih. Gereja kita akan hadir bersama jemaat. Jadi ada yang ganggu saya, nanti nek uangnya habis Pak. Tidak mungkin habis, pasti tambah terus. Ya, tadi ada yang ganggu saya juga, Pak ini corona tidak bisa keluar. Tolong doa loh Pak, jangan sampai ada gempa bumi. Loh apa nih ada gempa bumi? Loh nek gempa bumi kan kita keluar. Padahal kita katanya suruh di rumah. Lah nek gempa bumi terus kena corona, lah keluar masuk Pak katanya ya. Nah saudara, mari saya percaya kalau Tuhan berjanji digenapi, gereja kita juga berjanji, saya ingin ini harus digenapi. Jadi nanti tolong kalau ada pelayan Tuhan yang mempersulit, telepon saya 24 jam. Ya, saya ingin betul-betul di situasi yang tidak baik ini, gereja kita benar-benar menjadi berkat untuk jemaat. Nanti setelah jemaat semua tercover, tolong di sekitar FA saudara. Mungkin ada saudara-saudara kita yang lain yang terdampak, enggak apa-apa. Gereja juga harus mengeluarkan uang untuk mereka. Kami siapkan. Ya, jadi jangan khawatir. Kalau ada yang menghalangi, nanti kontak kami. Ya, ada pelayan-pelayan Tuhan, wakil gembala, langsung ke saya boleh. Ya, saya ingin apa yang kita janjikan itu akan terpenuhi. Karena saya percaya, saudara, kalau kita berjanji dipenuhi, itu orang senang. Lah kalau hari ini Tuhan berjanji, ya terus terpenuhi, kita yang senang. Jadi hari ini jangan takut, iman bicara. Hari ini kita punya Yesus, Allah yang setia. Allah yang pasti akan menolong saudara dan saya. Kenapa? Janji-janjinya akan terpenuhi untuk kita. Ya pegang janji Tuhan, apa saja pegang aja. Saya percaya, saya percaya, saya percaya. Ya, tidak usah takut saudara ya. Saya tidak pernah takut jalan hidup ini. Lu nanti ya apa ke depannya Pak? Kalau saudara tanya gitu berarti kan tidak percaya Tuhan bisa nolong. Hari ini bilang, saya percaya mujizat masih terjadi. Pasti Yesus menolong saya. Pasti Tuhan lakukan keajaiban. Nah itu akan terjadi dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya semua kekasih Tuhan yang mendengar ibadah raya online ini Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan menggenapi janjinya untuk mereka. Karena Engkau Allah yang setia. Kalau Pak Abraham, Ibu Sarah bisa mengalami mujizat Tuhan. Sekarang giliran kami. Kami begitu percaya bahwa Engkau Allah yang berjanji pasti digenapi. Membuktikan Engkau Allah yang setia. Maka itu juga akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bersamalah dengan jemaat kami Tuhan. Betani Yestoya Malang. Dan semua cabang-cabang yang ada. Hamba-Mu berdoa sekarang secara khusus terlebih dahulu untuk bangsa dan negara Indonesia. Mari Tuhan lalukan dengan cepat virus corona ini. Hentikan virus ini. Kalau ada yang terkena virus ini, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus sembuhkan dengan sempurna. Lindungi kami semua bangsa negara Indonesia. Juga saudara-saudara kami di negara-negara lain. Khususnya Tuhan, Jemaat Betani Yestoya Malang dan cabang-cabang yang ada. Kami semua dilindungi dan sehat. Jemaat kami yang terdampak Tuhan. Gereja hadir ingin menolong mereka. Tolonglah kami Tuhan. Beri kami pelayan-pelayan-Mu hati seorang hamba. Yang memang hanya melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Kami ingin semua Jemaat Betani Yestoya Malang dan cabang-cabang yang ada. Semua mengalami pertolongan Tuhan. Gereja kami hadir untuk membantu mereka Tuhan. Dan kami percaya tangan Tuhan yang kuat akan menolong gereja kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar.
Engkau menjawab doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, khusus hari ini. Kami berdoa untuk para dokter, para medis, petugas kesehatan. Dan semua yang terkait, baik di rumah sakit, di klinik-klinik, di mana saja. Tuhan, mereka bekerja dengan hati yang luar biasa. Berkatilah kehidupan mereka Tuhan. Berikan mereka sehat yang prima, kekuatan dari Tuhan. Keluarga-keluarganya Tuhan, Engkau akan menolong mereka. Kami percaya Tuhan, Tuhan mendengar, menjawab doa kami. Sebentar Tuhan, kami memohonkan berkat untuk kami semua. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasihku, tiba saatnya sebentar kita tinggalkan tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan berkat kepada kami. Lewat ibadah raya online ini. Hamba-Mu berdoa sekarang, terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yaitu Yesus datang yang kedua kali, Maranatha. Kita semua diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa kami, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan memudahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggi Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh